Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan rancangan aktualisasi saya dengan judul optimalisasi media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan situs web JDIH KPU Kabupaten Kendal sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Devi Ayurini, jabatan saya penyusun bahan penyuluhan hukum, unit kerja di Subbagian Hukum KPU Kabupaten Kendal, sebagai peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 13. Yang saya hormati Ibu Apinah Esos selaku mentor, Bapak Khairuddin STMT selaku coach, Bapak Fahmi Aulia Rahman SHMH selaku penguji. Latar belakang saya dalam menyusun laporan rancangan aktualisasi ini adalah satu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2, Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Deskripsi organisasi. Visi yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Misi sebagaimana tercantum, nilai-nilai organisasi sebagaimana tercantum. Tugas dan fungsi jabatan fungsional penyusun bahan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan laporan rancangan aktualisasi saya, yaitu menyusun bahan penyuluhan hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi KPU, mengelola dokumentasi dan informasi KPU seperti mengelola website dan media sosial jaringan informasi dan dokumentasi hukum atau JDIH KPU. Selanjutnya, saya mengidentifikasikan isu-isu yang ada di KPU Kabupaten Kendal dan terdapat 3 isu utama. Yang pertama, rendahnya rasa kepedulian pegawai untuk saling menjaga kebersihan di lingkungan tempat kerja KPU Kabupaten Kendal, masuk dalam kategori manajemen ASN. Yang kedua, belum optimalnya media sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan situs web jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH di subbagian hukum KPU Kabupaten Kendal, masuk ke dalam kategori pelayanan publik. Yang ketiga, minimnya fasilitas ruang penyimpanan arsip dokumen-dokumen produk hukum, baik fisik atau asli, di KPU Kabupaten Kendal, masuk ke dalam kategori pelayanan publik. Uraian isu pertama, sebagaimana tercantum dengan data-data faktualnya, berikut uraian isu kedua, sebagaimana tercantum. Berikut bukti-bukti faktual untuk media sosial JDIH KPU Kabupaten Kendal, sebagaimana tercantum. Berikut bukti-bukti faktual tampilan situs web JDIH KPU Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum. Berikut uraian isu ketiga beserta bukti faktualnya sebagaimana tercantum. Kemudian saya melakukan penetapan isu dan gagasan dengan menggunakan tools manajemen analisis USG, yaitu Urgency Seriousness Growth, di mana didapat setelah perankingan dengan skala prioritas utama jatuh kepada
belum optimalnya media sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan situs web JDIH KPU Kabupaten Kendal dengan penjabaran alasan atas penetapan isu utama sebagaimana tercantum. Kemudian, saya merumuskan gagasan inisiatif pemecah isu utama dengan menggunakan fishbone diagram dengan 4M, yaitu man dan SDM, metode, milieu, yaitu lingkungan, material, yaitu bahan, dengan perincian sebagaimana tercantum. Dari pencarian akar masalah dengan menggunakan fishbone diagram tadi, maka didapatlah suatu analisis gap, yaitu di mana terdapat suatu kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Saya menjabarkan ada 9 poin masing-masing sebagaimana tercantum. Kemudian setelah analisis gap dilakukan, saya menggunakan metode analisis SMART untuk menjabarkan gagasan-gagasan kreatif. Di sini ada 9 gagasan kreatif sebagaimana tercantum. Kemudian dengan metode analisis SMART tadi, saya merumuskan daftar kegiatan-kegiatan. Di sini saya menentukan ada 8 kegiatan sebagaimana tercantum. Kemudian saya membuat matriks rancangan aktualisasi dari 8 daftar kegiatan tadi. Saya jabarkan ke subtahapan kegiatan, kemudian output atau hasil kegiatan, keterkaitan substansi mata pelatihan, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, serta kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi. Sebagaimana tercantum. Selanjutnya, masih tahapan kegiatan ke-1, sebagaimana tercantum. Kemudian berikut subtahapan kegiatan kedua, sebagaimana tercantum. Kemudian masih dengan tahapan kedua, sebagaimana tercantum. Kemudian masih dengan subtahapan kedua, sebagaimana tercantum. Kemudian berikutnya adalah subtahapan ketiga, sebagaimana tercantum. Selanjutnya masih di dalam tahapan ketiga. Kemudian berikut adalah subkegiatan tahapan keempat, sebagaimana tercantum. Kemudian berikut penjabaran subtahapan kelima, sebagaimana tercantum. Berikut penjabaran subtahapan ke-6 sebagaimana tercantum. Masih di tahapan ke-6 sebagaimana tercantum. Berikutnya masuk ke dalam subkegiatan tahapan ke-7 sebagaimana tercantum. Berikut masuk ke dalam subtahapan kegiatan ke-8 sebagaimana tercantum. Berikut rincian kontribusi terhadap nilai aneka untuk tahapan kegiatan ke-8 sebagaimana tercantum. Kemudian, didapatkan identifikasi dampak pemecahan isu bagi individu, unit kerja organisasi, dan masyarakat
yaitu bagi individu sebagaimana tercantum, bagi masyarakat sebagaimana tercantum, dan bagi unit kerja atau organisasi sebagaimana tercantum. Kemudian saya membuatkan jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi, di mana untuk kegiatan pertama, saya schedulekan dari tanggal 24 September sampai tanggal 1 Oktober, sebagaimana tercantum. Kemudian untuk kegiatan kedua, saya schedulekan sama dengan kegiatan pertama, yaitu dari 24 September hingga tanggal 1 Oktober, karena kegiatannya hampir mirip-mirip, sebagaimana tercantum. Lalu, untuk kegiatan ketiga, saya schedulekan mulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 5 Oktober, sebagaimana tercantum. Kemudian, untuk kegiatan keempat, di tahapan kegiatan pertama, saya mulai di tanggal 16 Oktober dan 18 Oktober. Selanjutnya tahapan kedua dan tahapan kegiatan ketiga saya buat di November tanggal 6. Kemudian di kegiatan kelima, untuk tahapan kegiatan 1 dan 2, saya schedulekan di tanggal 16 Oktober sampai ke 21 Oktober, kemudian lanjut lagi di tanggal 28 dan 27, kemudian dilanjutkan lagi di tanggal 1 dan 2 dan 6 November. Kemudian untuk di kegiatan ke-6, saya schedulekan untuk tahapan kegiatannya dimulai pada tanggal 6 Oktober dan berakhir di tanggal 14 Oktober. Kemudian untuk tahapan kegiatan ke-7 dimulai di tanggal 29 Oktober dan berakhir di tanggal 2 November. Kemudian untuk di kegiatan ke-8, saya mulai di tanggal 3 November dan berakhir di tanggal 5 November. Kemudian pemetaan stakeholder, peran, dan strategi komunikasinya. Yang pertama, PLH Kepala Subbagian Hukum yang berperan sebagai atasan langsung sekaligus mentor dengan strategi komunikasi, konsultasi, dan diskusi. Yang kedua, rekan-rekan staf Subbagian Hukum dan TP Humas yang berperan dalam membantu memberikan referensi dan masukan. Kemudian tim teknis pengelola media sosial dan JDIH KPU Kabupaten Kendal yang berperan dalam membantu mengelola media sosial JDIH. Kemudian rekan-rekan pegawai KPU Kabupaten Kendal yang berperan dalam membantu memberikan referensi dan masukan dengan semua strategi komunikasi, yaitu melakukan koordinasi dan diskusi. Berikut identifikasi kendala dan antisipasinya untuk kegiatan 1, 2, dan 3 sebagaimana tercantum. Kemudian untuk kegiatan 4, 5, 6, 7, dan 8 sebagaimana tercantum. Selanjutnya ditentukan milestone untuk solusi-solusi tersebut, di mana saya bagi menjadi 3 tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek itu termasuk di solusi 1, 2, 3, 8, dan 7. Untuk solusi 4 dan 5 masuk ke dalam jangka menengah. Untuk solusi 6 itu masuk ke dalam jangka panjang. Demikian pemaparan laporan rancangan aktualisasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.